Ya, Saudara, KPU juga memang belum menetapkan siapa pemenang di Pilpres 2024, tapi program makan siang gratis yang diusung oleh pasangan Prabowo Gibran ini sudah banyak digaungkan, bahkan pekan lalu juga sudah disimulasikan untuk nanti bisa dijalankan apabila nanti sudah diumumkan siapa pemenang dari Pilpres 2024. Nah, kemudian juga ada lagi yang kemudian jadi pro dan kontra setelah tim sukses Prabowo Gibran ini mengusulkan akan menggunakan dana BOS sebagai sumber pembiayaan makan siang gratis yang kemudian banyak ditentang oleh anggota parlemen dan juga ditentang oleh banyak pihak. Kita akan bahas soal ini, apakah janji politik Prabowo Gibran ini akan mulus di parlemen, bersama dengan Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia, ada Mbak Huria. Mbak Huria, selamat sore. Sepertinya program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen, Mbak Ria? Terus terang saya pesimis ya. Program makan siang gratis ini kan sejak awal problematik gitu ya, karena dia lebih merupakan alat politik gitu ya untuk mendapatkan dukungan dari pemilih pada saat pemilu 2024. Sejak awal pun Capres 02 ya yang mengusung program makan siang gratis tidak pernah bisa memberikan deskripsi yang jelas bagaimana program itu akan diimplementasikan, dari mana sumber dananya. Sementara kita tahu bahwa postur anggaran kita ya itu memang tidak punya ruang fiskal yang cukup untuk memasukkan sebuah program baru yang membutuhkan biaya yang sangat besar gitu ya. Hitung-hitungannya itu kan luar biasa besar. Jadi Sangat mau besar, oke. dimasukkan itu pasti akan mengorbankan anggaran yang lain. Nah, ini yang saya kira menjadi perdebatan sekarang ini gitu ya, akan mengambil dan mengorbankan anggaran yang mana sebenarnya gitu. Dana makan siang gratis ini kalau memang mau mulai dilaksanakan di tahun 2024-2025. Begitu Mbak Maido. Anda pesimis tadi ya, Mbak Ria, begitu. Kalau kita lihat ini tidak akan berjalan mulus di parlemen, apa kemungkinan akan ada lobby-lobby nantinya di parlemen? Kalau kita lihat kan PDI Perjuangan, kemudian juga PKS sudah lantang untuk menolak ini menggunakan dana BOS. Iya, kalau lobby-lobby saya kira sudah pasti gitu ya. Apalagi kan kita tahu bahwa pemerintahan Pak Jokowi pun bahkan sudah mulai membahas ini. Nah, tarik-menarik kepentingannya saat ini saya kira ada di dua level ya. Yang pertama adalah di level kementerian. Karena perdebatannya adalah program makan siang gratis ini apakah mau dibebankan kepada Kementerian Pendidikan gitu ya, karena ini programnya akan menyasar pada siswa. Padahal kita tahu amanat Atau Undang-Undang Kementerian Dasar Sosial? atau Kementerian Sosial. Tetapi kan problemnya gini, amanat Undang-Undang Dasar untuk mengalokasikan 20% APBN untuk pendidikan kan tidak pernah bicara tentang makan siang gratis gitu ya. Jadi saya membayangkan kalau program ini kemudian dibebankan anggarannya pada Kementerian Pendidikan misalnya, itu pasti akan berdampak luar biasa gitu ya pada pelaksanaan program-program yang lain yang sebenarnya justru malah masih membutuhkan perhatian serius, misalnya apa problem guru honorer gitu ya, atau misalnya untuk pemerataan pendidikan di wilayah 3T gitu ya, yang itu saja masih punya PR gitu ya. Kalaupun dimasukkan ke program yang lain, katakanlah misalnya Kementerian Sosial, mungkin akan ada perdebatan apakah ini bisa masuk kategori bantuan gitu ya, program bantuan dari negara. Jadi saya kira program ini kalaupun mau dimasukkan ke kementerian apapun itu pasti akan muncul resistensi karena mereka juga sudah punya program gitu ya yang akan berjalan. Itu pertama. Yang kedua, program ini juga saya kira akan dikritisi sekali gitu ya oleh partai-partai di DPR RI karena program ini ya kan bagaimanapun APBN itu harus membutuhkan persetujuan dari DPR. Sementara postur anggaran di 2024 yang sudah disahkan itu kan memang tidak ada sama sekali gitu ya ruang fiskal yang tersedia dan juga persetujuan dari DPR. Jadi saya melihatnya gitu, perdebatannya pertama ada di ranah kementerian ya, bagaimana mereka harus jumpalitan gitu ya, mikirin ini kira-kira mau ditaruh di mana gitu ya. Yang kedua adalah kalaupun dia sudah settle di pemerintah, bagaimana memastikan DPR itu menyetujui, dan kita tahu sekarang kekuatan suara di DPR kalau kita merujuk pada hasil pemilu 2024 itu kan relatif berimbang gitu ya antara partai yang apa namanya mendukung koalisi 02 gitu ya dengan partai
misalnya kalau kita asumsikan 01, partai pengusung 01 dan 03 itu mereka akan berada di luar pemerintahan. Ini kan suara 03. berimbang dan ini saya kira akan menimbulkan perdebatan yang alot gitu ya. Nah, tapi terlepas dari itu menurut saya Yang eh, panjang ya, program oke. betul, program ini menurut saya memang membutuhkan kajian yang sangat serius dan lagi-lagi ketika kemudian perdebatan yang sekarang masih apa namanya sudah Mhm, muncul oke. memperhatikan bahwa program makan siang gratis ya ini memang tidak punya visibility studies yang layak gitu ya. Jadi ada nggak sih kajian awal Oke. gitu ya yang Mhm. bisa membuat publik meyakini bahwa program ini memang bisa dieksekusi, bukan hanya semata-mata janji politik pada saat kampanye saja. Saya kira Mhm. begitu, Bapak Ido. Oke, oke, oke. Dari diam diam seribu bahasanya Mendikbudristek yang kemarin pada saat rapat bersama dengan DPR tidak menjawab soal nanti akan dari mana sumber pembiayaan dari program makan siang gratis, juga tidak menjawab apakah boleh dari dana bos atau tidak. Apakah ini juga jadi salah satu bentuk resistensi, Mbak Ria? Saya membacanya dua hal ya. Yang pertama bisa jadi karena memang perdebatannya belum selesai ya di level eksekutif ya antara Mhm. apa namanya presiden kemudian juga jajaran kementerian gitu ya. Jadi ada kehati-hatian juga saya kira dari Menteri apa namanya Pendidikan ya Pak Nadiem untuk menjawab pertanyaan ini. Bahkan kalau kita lihat misalnya pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh tim apa namanya tim pemenangannya 02 itu kan sebenarnya juga masih beragam gitu ya. Jadi begitu kemudian 02. akhirnya 02 menang gitu menurut hasil quick count sekarang mereka akhirnya mulai berpikir tuh gimana caranya merealisasikan janji kampanye ini gitu ya. Karena kan ada gap sebenarnya antara antara APBN yang sudah disahkan gitu ya, program yang sebenarnya sudah berjalan selama ini dengan janji politik yang kalau ini diterapkan dia akan menciptakan semacam disrupsi gitu ya, disrupsi anggaran, disrupsi kebijakan gitu yang sudah existing. Ini yang saya kira menjadi apa namanya penyebab kenapa misalnya Pak Nadiem gitu ya sebagai menteri dia juga belum berani untuk menyatakan gitu ya secara eksplisit seperti Mhm. apa dan masih menunggu statement dari Mhm. pemerintah. Tapi Mhm. untuk Oke. pemerintah sekarang pun menurut saya juga menjadi agak dilematis gitu karena bukan porsinya Pak Jokowi saya kira ya pemerintahan sekarang untuk menjawab bagaimana mereka akan merealisasikan program makan siang gratis itu. Oke. Oke, jadi ini salah satu bentuk kehati-hatian dari Mendikbudristek ya, menanggapi soal program makan siang gratis. Tapi kalau misalnya nih, Anda membacanya seperti apa? Mungkinkah terrealisasi nanti di tahun 2025, Mbak Ria, kalau nanti pasangan 02 Prabowo Gibran resmi dinyatakan oleh KPU? Kalau kita lihat tren sebelumnya ya, sebenarnya kan di Indonesia ini selalu ada kesenjangan antara janji politik yang disampaikan oleh apa dalam pemilu gitu ya, pada saat kampanye dengan realisasinya gitu ya. Dengan Dan realisasinya ya? faktanya memang hampir selalu gitu ya ada ketidaksesuaian antara apa yang sudah dijanjikan dengan apa yang direalisasikan. Nah, dalam konteks itu ya saya juga melihat pasti ya ketika kemudian ada deadlock gitu ya, ada kebuntuan untuk mencapai kompromi apakah program ini bisa dilaksanakan atau tidak, yang akan dilakukan oleh pemerintah nantinya saya kira akan membuat alasan gitu ya kenapa kemudian program ini belum bisa dijalankan atau ya mungkin program ini akan dijalankan tetapi tidak sesuai dengan yang dijanjikan gitu ya pada saat kampanye. Bisa jadi misalnya ya program ini mungkin hanya akan dilakukan seperti pilot project saja atau dia akan sangat bertahap, tapi minimal ya Mhm. ketika kemudian program ini Mhm. dilaksanakan ada klaim gitu ya yang bisa dilakukan oleh pemerintah sebelumnya bahwa enggak kami sudah melaksanakan kok program makan siang gratis, tetapi memang apa namanya luasannya gitu ya beneficiary-nya penerima manfaatnya belum bisa semuanya. Nah, saya kira kemungkinannya akan seperti itu gitu ya. Program ini mungkin akan dijalankan tetapi dia hanya sedikit saja karena sangat tergantung pada ruang fiskal yang tersedia gitu ya. Dan yang kedua, ini juga akan sangat tergantung pada kemampuan Mhm. pemerintah selanjutnya untuk mendapatkan persetujuan dari DPR
ketika nanti misalnya ada revisi untuk apa namanya APBN. Saya kira begitu Mbak Maido. Mhm. Jadi Anda melihat masih agak sulit ya, meskipun sudah dibantu dalam tanda petik dimuluskan dalam rapat kabinet di era Presiden Jokowi, begitu masih agak sulit untuk bisa direalisasikan. Iya, kalau ini hanya sebatas keputusan eksekutif saja, saya kira akan mudah. Tetapi karena kita bicara tentang APBN, yang kedua kita bicara tentang anggaran yang begitu besar gitu ya, maka eksekutif tidak punya apa namanya otonomi gitu ya untuk memutuskan program ini ya secara sepihak. Jadi selama selama harus membutuhkan persetujuan DPR dan kalau kemudian apa namanya koalisinya tidak bisa mencapai koalisi mayoritas di DPR, maka ada kemungkinan gitu ya bahwa program ini akan mendapatkan penolakan dari sebagian besar partai-partai yang ada di DPR RI nantinya. Oke, Mbak Ria, ini kan selain sumber pendanaannya juga yang masih dibahas, kemudian juga tidak bisa kita mungkiri ada celah nanti korupsi dalam pendanaannya juga. Bagaimana Anda bisa melihat hal ini, Mbak Ria? Oke, itu kan tadi pertama kita bicara soal apa namanya, apakah program ini visible atau tidak gitu ya. Persoalan yang kedua adalah kalau kemudian program ini dijalankan, apakah bisa ya memastikan bahwa program ini tepat sasaran, ya artinya memang dia betul-betul bisa diterima langsung gitu ya Mhm, oleh apa namanya siswa gitu ya, oleh pelajar mhm. atau justru malah program ini di dalam implementasinya pun akan problematik. Problemanya itu kita bahkan bisa identifikasi banyak hal. Soal korupsi satu hal, soal kedua misalnya bagaimana mekanisme tendernya misalnya, siapa yang akan melaksanakan, bagaimana quality controlnya, bagaimana memastikan misalnya setiap sekolah mendapatkan apa namanya standar yang sama gitu ya. Padahal kan kita tahu, katakanlah misalnya kalau anggaran itu udah ditetapkan gitu ya, misalnya 15.000 per anak, itu kan pasti akan beda antara 15.000 misalnya di kota dengan di desa, antara 15.000 di Pulau Jawa gitu ya dengan di luar Jawa. Jadi ini dalam tataran implementasinya pun pasti akan ada banyak sekali masalah gitu. Itu di level manajemen dan pengelolaan programnya gitu ya, di level mikronya. Di level makronya saya juga apa namanya terus terang agak pesimis gitu ya. Apakah program ini misalnya seperti yang diargumenkan oleh apa namanya timnya 02 gitu ya bahwa dia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, dia akan Ya. memberikan apa namanya insentif buat pelaku UMKM dan lain sebagainya gitu loh. Pengalaman kita ya selalu melihat bahwa setiap kali ada program-program ya yang sifatnya itu adalah apa ya istilahnya bantuan atau program-program yang gratisan itu pasti akan terjadi korupsi di situ ya celah-celah itu eh, yang namanya state capture gitu ya elite capture itu pasti akan terjadi gitu akan sangat sulit dikontrolnya nanti di level Oke. eh, itu atau yang kedua misalnya Mhm. apakah program ini Oke, juga Mbak nantinya Ria. yes oh iya bagaimana Mbak Maido. Oke, Mbak Ria, program makan siang gratis ini, sorry saya potong, menjadi yang paling populis dari janji politik yang disampaikan oleh Prabowo Gibran. Apakah Anda bisa melihat program ini bisa menjadi tolok ukur dari keberhasilan atau kinerja pemerintah nantinya? Kalau program ini berhasil dijalankan ya, ini tentu saja akan menjadi modal politik yang besar, gitu ya, untuk pemilu selanjutnya, gitu. Mhm. Karena Oke. program ini kan program yang apa namanya justru menjadi program unggulan, tetapi bukan program unggulan karena dia memang program yang visioner, melainkan dia menjadi program unggulan karena program ini ya begitu mudah menarik minat masyarakat. Kita tahu ya sebagian besar masyarakat Indonesia kan masih masyarakat yang miskin gitu ya, tingkat kemiskinan masih tinggi. Jadi hal-hal yang sifatnya gratisan itu sangat menggiurkan gitu ya buat pemilih. Jadi kalau ini berhasil dilakukan, maka tingkat kepuasan ya, tingkat kepuasan publik ini juga pasti akan apa namanya bisa dipengaruhi sebenarnya oleh pemerintah dan ini jadi modal politik nanti ya buat dua
9 nanti. Tetapi kalau program ini tidak berhasil, bukan tidak mungkin misalnya akan muncul kekecewaan-kekecewaan dari masyarakat gitu ya. Tingkat kepuasannya akan menjadi sangat rendah. Hari ini saja ya sebelum misalnya program makan siang gratis dilaksanakan gitu ya, masyarakat kan sudah mulai mengeluh gitu ya karena ada kenaikan harga bahan pokok yang luar biasa gitu. Nah, masyarakat juga menunggu-nunggu ini gimana nih makan siang gratis apa kabarnya nih nantinya gitu. Jadi saya kira di situ gitu ya, dia bisa menjadi tolok ukur kesuksesan kalau dia berhasil dilaksanakan, tapi kalau gagal ini justru malah akan Oke. menjadi apa ya, PR besar gitu ya, untuk legitimasi publik kepada pemerintahan mendatang. Begitu Oke. Mbak Mai. Oke, baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan lihat nanti realisasinya soal program makan siang gratis yang dijagokan oleh pasangan Prabowo Gibran. Apakah nanti bisa terrealisasi? Karena sejak awal juga sudah banyak ditentang oleh parlemen. Terima kasih Mbak Huria, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia. Saya selalu Mbak Huria.